Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news in my mind. Selamat datang kembali cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya cuy. Mari kita mulai alur ceritanya. Dimana cerita sebelumnya Junwo berhasil membunuh bos iblis dan dia masih memanen kristal mana dari iblisnya. Dia juga mendapatkan item yang berharga. Tetapi dari semua yang didapatkan, cuma darah bos iblis yang terpenting baginya. Kemudian Junwo langsung meracik obatnya. Karena sudah memiliki 3 item yang dibutuhkan, Junwo menunggu karena harus loading. Untuk meraciknya, Junwo sangat tegang melihat berhasil atau tidaknya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya obat berhasil dibuat. Seperti ini cuy, notifnya. Kalian baca sendiri ya. Dengan melihat obatnya, dia berpikir, jadi ini yang namanya Holy Water of Life. Apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Aku ingin cepat-cepat ke rumah sakit dan mencobanya langsung. Ketika Junwo sedang melamun, Iron datang menghampiri Sung Junwo yang membawa mayat naga. Dengan senyum manisnya, Junwo berkata, "Iron, kamu kenapa? Sekarang kamu bertambah cerdas." Kemudian Junwo membangkitkan naga tersebut dan memberi nama Kaisel. Junwo sangat tidak fokus, karena diajak ngobrol Esil tidak pernah mendengarkan. Dia masih kepikiran untuk cepat-cepat pulang dan memberikan obat untuk ibunya. Yang dipikirkannya saat ini cuma ingin pergi dari kastil iblis. Ketika membuka hadiah, Junwo tidak sengaja mendapatkan runestone, yaitu skill yang sangat menakjubkan. Bahkan dimanapun lokasi prajurit bayangan berada, Junwo bisa berpindah tempat dengan prajuritnya. Dia juga menyimpulkan bahwa skill tersebut lebih mirip dengan teleportasi. Kemudian Junwo berkata, "Esil, maafkan aku. Kamu nanti pulang ke klan sendiri ya. Dan aku tidak ingin imbalan." Dengan terkejut Esil menjawab, "Loh, kenapa? Nanti ada pesta setelah kembali. Jika kamu pergi, bagaimana dengan pestanya nanti?" Bersiap untuk pergi, Junwo berkata, "Nanti kapan-kapan aku akan mengunjungimu lagi. Selamat tinggal, Esil." Dengan bayangan yang menutupi semua badannya, Junwo langsung berpindah tempat. Dia juga terkejut karena skill yang didapat benar-benar bisa berpindah lokasi. Kemudian Junwo berkata, "Kaisel." Naga langsung muncul dan mereka pun terbang cuy. Kemudian kita berpindah di kantornya Go Gun Hye. Mereka masih membicarakan tentang koloni semut yang ada di pulau Jeju. Won Jinjul berkata, "Semut yang kita bicarakan selalu berubah-ubah. Mereka ini selalu berevolusi setiap generasinya. Dan batas usia tiap generasinya kira-kira setahun." Ketua Go Gun Hye menyimpulkan, "Walaupun aku tidak yakin dengan semut penjaganya, tapi pasti ada beberapa penjaga monster boss di dungeon tingkat tinggi seperti ini." Ketika mereka sedang berdiskusi, ketua merasakan ada energi sihir yang sangat kuat. Bahkan ketua baik juga merasa jika ada kekuatan yang besar dari jauh. Mereka tidak menyadari jika kekuatan itu berasal dari kekuatan Junwo. Di obral Min Byung, dia berkata, "Hyung, apakah benar kamu mau pergi? Kamu tahu kan bagaimana banyak hunter yang sudah terbunuh?" Ketua baik menjawab, "Karena itulah aku harus pergi. Kalau kita biarkan semutnya, nanti seluruh Korea akan mengalami takdir yang sama." Min Byung menambahkan, "Aku menginginkan kalau peperangan hanya ada di buku sejarah saja." Kemudian kita berpindah di rumah sakit. Junwo sudah sampai dan langsung masuk lewat jendela. Sambil melihat sang ibu, dia berpikir, kalau aku gagal, aku mungkin tidak bisa mengembalikannya seperti semula.
tetapi aku sudah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh sistem. Seharusnya tidak apa-apa untuk mempercayainya sekali lagi. Kemudian Jinwo mendekat dan mencoba untuk meminumkannya. Jinwo sangat ragu, bahkan tangannya sampai gemetar karena takut jika gagal. Tetapi dengan niat Bismillahirrohmanirrohim, Jinwo langsung meminumkannya. Jinwo tersadar dengan bekas luka di leher ibunya. Dia mengingat waktu dulu Jinwo tidak sengaja menumpahkan air panas yang akhirnya terkena leher ibunya. Dia merasa bersalah jika melihat bekas tersebut. Kemudian kita kembali dengan keadaan sang ibu. Setelah meminum obat, pipi yang kelihatan kering dan kurus sekarang berubah menjadi lebih baik. Jinwo juga menyadari jika ibunya sudah tidak terlihat pucat lagi. Dia berpikir, kenapa ibu belum bangun juga? Tolonglah, buka matamu, ibu. Aku memiliki satu alasan untuk menjadi kuat. Jadi tolonglah, ibu, bangunlah. Biarkan aku yang menggantikan beban yang kamu tanggung, ibu. Dengan pasrah, Jinwo langsung duduk dan termenung. Kemudian hal yang tak disangka, rambut panjang yang terbawa angin. Sambil duduk dia berkata, Jinwo, apakah itu kamu, anakku? Seberapa lama aku sudah tertidur? Dengan kaget Jinwo menjawab, sudah 4 tahun, ibu. Terus bagaimana dengan adikmu? Apakah dia sehat? Dan terima kasih anakku, karena aku sakit, kamu pasti merasa kesulitan. Jinwo yang mendengar sang ibu terus menangis. Dia tak menyangka jika ibunya bakal terbangun. Kemudian Jinwo membawa sang adik. Dia menangis terharu karena sang ibu sudah terbangun dari tidur abadi. Jinwo yang melihat momen indah itu berpikir, usahaku tidaklah sia-sia. Aku merasa semua kesulitan ini memberikan hadiah kepadaku. Sebuah momen berharga ini. Tetapi selama aku bekerja menjadi hunter, aku terlalu menjauhi mereka karena sering keluar rumah. Aku akan mencoba meluangkan waktuku untuk keluarga sekarang. Kemudian Jinwo berpindah ke sebuah taman. Dia mencoba melihat HP-nya karena sudah 3 hari tidak mengecek. Karena bertarung di kastil iblis, bahkan Jinwo juga terheran. Karena waktu Jinwo ke rumah sakit yang menunggangi Kaisel, ternyata bisa membuat berita heboh. Tak lama Jinwo mendapat telepon dari ketua Gogunhe dan memutuskan pergi ke asosiasi untuk mengetahui yang terjadi. Tak butuh waktu yang lama, Jinwo sudah sampai. Gogunhe berkata, kita akan pergi ke Pulau Jeju dan menyingkirkan semua semut-semut itu, dan kami juga membutuhkan bantuanmu. Apakah kamu bersedia untuk membantu kami? Jinwo masih belum siap untuk meninggalkan sang ibu karena baru terbangun. Dia masih ingin berkumpul dengan keluarga. Dia juga berpikir, biasanya aku akan menyetujuinya karena tempat itu banyak monster tingkat tinggi. Ketika sedang melamun, Jinwo sangat kaget karena merasakan energi yang kuat. Ketua Gogunhe berkata, apa kamu juga merasakan energi sihir ini juga? Sebenarnya saat ini, Hunter Rank S sedang melakukan pemanasan di tempat latihan. Karena raidnya akan dimulai dalam waktu 4 hari lagi, dan Hunter Jepang berada di tempat itu juga. Jinwo menjawab, jangan-jangan yang kamu maksud Ryuji Goto itu juga ada di sana. Seorang Hunter terkuat dari Jepang. Gogunhe menjelaskan, itu benar. Dia berada di sini untuk membantu raid. Apakah kamu ingin menemuinya? Kemudian kita berpindah di tempat latihan Joy, di mana Ketua Baik dan Master Ma sedang berlatih. Mereka sangat menikmatinya. Bahkan Ketua Choi juga berada di latihan. Mereka mengobrol tentang pertarungan yang dilakukan oleh Ketua Baik dan Master Ma. Bahkan terdapat juga hunter dari Jepang yang sangat banyak.
Dari kejauhan, Junwo berpikir, orang itu hunter rank S yang bernama Ryuji Goto. Tetapi semua hunter juga melihat Sung Jinwo, karena dia seorang hunter rank S yang baru. Bahkan Chae-in juga di tempat latihan. Dia melihat ke arah Jinwo sambil berpikir, ternyata Sung Jinwo. Pantas saja suasana di sini mendadak berubah. Ternyata karena dia. Mereka menyaksikan pertandingan ketua baik dan menyimpulkan bahwa hunter rank S milik Korea sangat lemah. Ketika berbicara, seorang penerjemah Korea mendengar dan menghampirinya. Si cewek dan cowok itu sama profesinya sebagai penerjemah dan rank A yang sama. Merasa si cewek lebih kuat, dia menantang untuk bertanding. Akhirnya mereka berpindah di tempat pertarungan. Si cowok menjelaskan peraturannya, yang bisa memegang lengan musuh menjadi pemenang. Si cowok dengan santai menunggu serangan dari lawan. Dengan kecepatannya, dia menyerang bertubi-tubi tanpa henti. Tapi si cowok bisa menghindari dengan mudah. Ketika ingin menambah kecepatan, tangan si cewek malah dihempaskan menggunakan kaki. Dia berkata, sekedar informasi, yang tadi itu bukanlah serangan, tapi itu sedikit dorongan saja. Si cewek menjawab, maaf saja, tapi aku tidak terlalu mengerti dengan logatmu. Tapi yang lebih penting, lihat pose senonoh itu. Sepertinya burungmu itu akan kabur. Ketika si cowok tidak fokus, si cewek mulai menyerang dan bersiap untuk kemenangan. Tetapi malah tangan si cewek dengan mudah ditangkap. Dia berkata, kamu sangat lambat, penerjemah wanita. Kemudian tim Korea seperti itu cuy. Ada Jae-in yang bertarung, dan ini tim dari Jepang. Jinwo yang melihatnya berpikir, sepertinya Ryuji Goto tidak berpartisipasi. Apakah dia ingin menilai kemampuan kami? Tapi jarang sekali melihat pertarungan sesama hunter rank S. Syukurlah aku datang ke sini. Oh iya cuy, di sini aku tidak tahu namanya ya cuy. Jadi menyebutkan jenis kelamin laki-laki atau cewek gitu aja ya cuy. Kemudian kita kembali lagi. Mereka mulai bersiap. Satu persatu dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Sebuah pukulan yang keras saling bertemu, yang membuat bajunya sobek. Pukulan dan terus dilakukan. Tetapi cowok yang besar ternyata bisa dibanting dan kalah cuy. Di pertarungan Jae-in, dia tidak sadar jika hampir diterkam dari belakang. Ternyata dengan respon yang cepat, Jae-in langsung memukulnya dengan cepat dan bertubi-tubi. Sampai teman dari Jepang berkata, lihatlah Kumamoto marah. Ketika dia marah, kepribadiannya berubah drastis. Bahkan dia juga tidak ingat kejadian besoknya. Bahkan teman sendiri juga bisa diserang tanpa dia sadari, karena dia memiliki kepribadian ganda. Kemudian Kumamoto menyerang menggunakan kakinya. Bahkan Jae-in merasa jika serangannya menjadi lebih cepat. Tetapi dia ditolong oleh Jinwo. Dia berkata, walaupun ini hanya kompetisi, tetapi hawa membunuhmu terlalu banyak bro. Aku harap kamu mengizinkanku untuk membantu dia. Mendengar perkataan Jinwo, Kumamoto marah dan langsung menyerang Jinwo. Tetapi dengan mudah langsung dibanting ke tanah dan tangan dikunci ke belakang. Dia berkata, Hunter Jae-in, sepertinya lebih baik kita anggap kalau tim Korea kalah di kompetisi ini. Setelah selesai kejadian itu, Jinwo dihampiri Hunter Goto. Dia berkata, kamu bilang namamu Sung Jinwo. Apakah kamu mau bertarung 1 lawan 1 denganku? Jinwo yang mendengarnya tersenyum dan berpikir, aku tidak yakin dengan maksud dia yang sebenarnya. Tapi ini kesempatan yang bagus untuk mengetes seberapa kuat diriku setelah aku menyelesaikan kastil iblis. Kemudian Jinwo berkata, aku akan bertarung denganmu, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus bertarung dengan serius saat melawanku. Mendengar perkataannya, Goto sangat marah. Dia berpikir, beraninya dia tersenyum. Dia juga serius mengatakan itu kepadaku. Seperti itu videonya cuy.
Bagaimana pertarungan mereka selanjutnya? Siapa yang akan menang? Simak video selanjutnya ya. Big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your car.